semua. Kita mulai kuliah smart grid ya dan digitalisasi ketenaga listrikan ya. Jadi saya sebenarnya berharap bisa kuliah jam 5 ya. Cuman ternyata jadwalnya teman-teman juga pada penuh ya. Akhirnya ya sementara kita tetap di jam 7 lah setiap hari Kamis. Oke, saya izin share screen. Sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi ini kuliah kedua atau pertama kali lah ya yang untuk materinya, karena yang pertama dulu pengenalan ya, pengenalan kelas lah ya, sama sedikit mengenai aturan kuliah. Kemudian ternyata yang kelas ini ya adalah kebanyakan itu extension ya semuanya ya, yang memang sudah selesai D3 kemudian melanjut ke S1, betul ya? Betul Pak. Ya, dan memang kalau saya lihat lokasinya juga tersebar ya, se-Indonesia, se-Nusantara. Jadi ya memang kuliahnya akan kita laksanakan semester ini secara online ya. Oke, saya sedikit review ya mengenai aturan. Sorry sebentar, ini pengantarnya ya. Oh ini aturan perkuliahannya dulu ya, dilaksanakan sesuai jadwal, kalender, dan kesepakatan ya. Sementara kita tetap sesuai jadwal dulu jam 7, nanti ada 16 kali pertemuan, kemudian 7 kali pertemuan sebelum UTS, 1 kali untuk UTS, 7 setelah UTS, dan terakhir nanti dengan UAS. Ya, nanti sistem perkuliahannya lewat Teams. Setiap sebelum kuliah nanti saya share linknya ya. Kemudian metode perkuliahannya dengan cara pengajaran yang nanti kita banyak diskusi juga, karena teman-teman juga kebanyakan mungkin sudah bekerja ya, sudah tahu juga seperti apa di dunia praktisnya. Kemudian nanti saya akan beri tugas-tugas dan juga nanti teman-teman presentasi ya sesuai dengan tugas yang diberikan ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama ini pengantarnya dulu ya, terkait dengan smart grid si tenaga listrikan ya. Memang ini topik yang cukup menarik dan sedang viral juga di mana-mana ya, mengenai smart grid ya maupun digitalisasi ini. Saya mulai dengan revolusi industri lah ya. Jadi di sini kalau kita lihat mengacu ke data, revolusi industri pertama itu sekitar 1700-an ya, abad ke 1800 lah gitu ya, abad ke-18 maksud saya. Ini pertama kali peralatan-peralatan mekanik ya, masih sangat sederhana ya, untuk membantu manusia lah ya, masyarakat untuk melaksanakan tugas kesehariannya ya. Jadi masih menggunakan peralatan-peralatan sederhana seperti uap ya, untuk misalnya kapal, kereta api gitu ya, masih masih sederhana lah ya. Kemudian di revolusi industri yang kedua ya sudah mulai ada dikenalkan serikat pekerja gitu ya. Kemudian juga untuk produksi massal ya, tadi itu mungkin lebih banyak produksi rumahan gitu ya, skala kecil. Kalau ini sudah skala massa ya, skala besar, dengan bantuan dari energi listrik ya. Jadi elektrifikasinya sudah mulai terlihat ya. Jadi sekitar abad ke-19 ya. Kemudian sekitar 1800-an ya. Kemudian revolusi industri ketiga sudah mulai masuk ke elektronik. Tadi kan masih ke elektrik ya, masih ke listrik. Sekarang ke elektronik dan IT. Revolusi industri yang ketiga ya.
mulai sistem-sistem otomatisasi ya untuk produksi massal tadi ya. Kemudian di mana programmable logic control PLC itu ya, itu diperkenalkan di tahun 1969 ya. Jadi sudah baik eranya elektronik dan IT ya. Nah, baru sekarang kita masuk ke era revolusi industri yang keempat ya. Nah, di mana sudah penggunaan cyber system ya, cyber security, cyber physical system. Jadi sudah ada kombinasi antara cyber dan physical system di situ ya. Termasuk security-nya ya. Nah, di situ sudah zamannya gadget ya, smart device ya, smartphone, komputer dan lain-lain ya. Dan tingkat kompleksitasnya juga sudah semakin tinggi ya. Jadi kira-kira demikianlah mungkin pengantar ya, bagaimana pergerakan dari revolusi industri mulai dari yang pertama ya sekitar abad 18, kemudian abad 19 dan sekarang sudah abad ke-20. Kemudian kita lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan langsung diinterupsi aja teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, baru masuk ke disruptif. Nah, ya. Jadi kan sekarang ini kan zamannya revolusi industri yang keempat ya, dan disrupsi teknologi itu sendiri ya. Jadi ada 5 ya. 5 disrupsi teknologi yang saat ini sedang viral ya. Pertama terkait dengan distributed generation ya. Di mana dulu itu pembangkit atau masih banyak juga sih sebenarnya sekarang ya, yang centralized generation ya, seperti PLTU skala besar ya, PLTN nuklir, PLTGU yang skala besar ya. Sekarang sudah mulai bertahap ke arah distributed generation DG ya, seperti PLTS ya, PLTB ya, fuel cell ya, meskipun saat ini masih yang yang sedang ramai itu antara PLTS dan PLTB ya, baik di Eropa, Amerika maupun juga Indonesia ya, itu ke arah distributed generation ya. Apalagi nantinya konsumen itu tidak lagi murni sebagai pengguna listrik ya, kayak juga sebagai prosumer nanti ya. Jadi selain mengkonsumsi juga memproduksi listrik ya melalui peralatan rooftop PV ya. Meskipun sekarang regulasinya masih dibatasi ya. Batasi ya, tentunya untuk kepentingan nasional ya. Nah, kemudian yang kedua terkait energi storage ya. Menjadi sesuatu yang sangat berkembang teknologinya ya. Energi storage ini kalau pada masanya nanti sudah memasuki tahap ekonomis ya, ini akan mengubah segalanya ya. Akan mengubah segalanya dari sisi listrik ya, dari sisi kendaraan, transportasi, ya banyak hal lah ya. Dengan adanya teknologi baterai lah, gitu ya, energi storage yang nantinya dimensinya jauh lebih kecil, compact, tetapi kapasitasnya lebih besar ya, dan harganya pun sudah ekonomis gitu ya. Pada saat eranya itu nanti ya sudah ke arah power system itu sudah nggak ke arah grid lagi gitu ya, sudah nggak ke arah grid besar tapi sudah ke arah individual power system nantinya. Nah, itu sebagian dari ahli juga ya sudah meramalkan ke arah sana ya, dan juga bagian dari NZE nantinya ya, energi storage ya. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan Internet of Things. Ya, ini juga sudah sangat ini ya, sudah sangat berkembang ya saat ini ya, Internet of Things ya, IoT ya, di mana semua peralatan ya, semua kegiatan sudah berbasis internet ya. Kita nggak ngebayang ya bisa beli e-commerce ya, online. Sekarang semuanya
sudah apapun di genggaman tangan ya, dengan adanya smartphone itu ya, ada situs-situs pembelajaran online dan semuanya ada di situ ya, tidak ada yang tidak ada, semuanya ada lah ya, dan jauh lebih murah kalau kita beli di toko-toko ya, di pasar dan sebagainya, semuanya sudah bisa online ya, semuanya itu sudah bagian dari internet ya, jadi semuanya itu bisa diakses lewat internet ya, bahkan kita bisa mengakses mengendalikan rumah kita semua lewat internet ya, dengan ada CCTV berbasis IP dan sebagainya, itu sangat memudahkan orang ya. Jadi dunia itu sudah dalam genggaman tangan, kira-kira seperti itu ya, Internet of Things ya. Dan kedepannya akan jauh lebih berkembang lagi ya, IoT ya. Dan ini menggusur banyak hal ya, seperti tadi distributed generation, ini menggusur pembangkit-pembangkit yang centralized ya, seperti PLTU ya. Mungkin udah pernah dengar bagaimana nanti saat ini sudah mulai ya wacana-wacana untuk, kalau pernah dengar namanya early retirement ya, early retirement PLTU. Itu menjadi suatu yang sudah mengemuka dan jadi cukup ramai juga ya, karena terutama di PLN itu menjadi suatu suatu dilema juga ya. Karena satu sisi kita sedang membangun ya, masih menyelesaikan lah ya proyek 35.000 megawatt yang mayoritas itu adalah PLTU ya, yang konvensional. Tapi di sisi lain kita dituntut ya oleh pemerintah maupun oleh dunia ya, untuk mulai mengurangi pemakaian pembangkit berbasis karbon ya, atau sudah program dekarbonisasi. Salah satunya dengan melakukan early retirement ya, atau dipensiunkan dini bagi pembangkit yang berbasis karbon atau PLTU misalnya. PLTU batubara ya. Itulah disrupsinya tadi ya. Kemudian juga tadi ya, dengan smart network tadi, ada energi storage, nantinya SUTET ya, SUTT dan jaringan distribusi dan sebagainya, itu nanti kemungkinan sudah tidak akan lagi menjadi sesuatu yang keharusan, karena energi storage tadi sudah bisa menggantikan ya. Jadi nanti orang itu ngisi listriknya sudah model ketengan gitu ya, mungkin dalam bentuk kayak baterai gitu ya, yang kayak kembali ke dulu lah. Dulu mungkin kalau pernah kalau yang sudah tahun-tahun 80-an awal ya, kita kan dulu listrik belum sampai ke rumah ya, itu masih pakai baterai aki ya, TV itu masih aki, lampu juga pagi dicas baterainya gitu ya, akinya, kemudian sore dipakai untuk nonton TV atau untuk lampu. Nah, tapi dulu kan memang baterainya kapasitasnya kan kecil. Nah, nanti juga seperti itu, tapi dengan kapasitas sudah jauh lebih besar. Sehingga jaringan listrik itu sudah tidak menjadi satu keharusan. Kalau energi listriknya sudah tadi saya sampaikan, sudah lebih compact, kapasitasnya lebih besar, dan harganya jauh lebih murah ya. Mungkin juga internet tadi ya, banyak sekali sekarang kan pasar-pasar konvensional yang tergusur ya, tutup tuh, yang digelodok dan sebagainya, gara-gara Tokopedia, ada Blibli, ada Shopee ya, Bukalapak, banyak lah ya, yang memang nggak bisa disaingi oleh penjual-penjual yang membuka toko-toko offline ya, harganya jauh di atasnya itu ya. Harga di online itu jauh lebih murah lah ya, dengan kualitas yang sama lah gitu ya. Dan juga sekarang security-nya juga sudah semakin terjamin lah. Itu juga udah nggak takut-takut lah ya, akan ditipu dan sebagainya, karena sudah dijamin oleh penyedia virtual mall tadi itu ya, main mall. Nah, kemudian smart meter ini juga menjadi sesuatu yang nantinya akan mengubah banyak hal ya. Nah, smart meter ini juga akan membantu masyarakat untuk mengelola listriknya dengan secara interaktif ya. Kalau sekarang kan semuanya ngisi token juga, kalau yang prabayar harus dipencet-pencet ya, manual. Kalau nanti kalau sudah pakai smart meter, dia kan two ways ya, meter two ways gitu ya, dua arah ya. Jadi pelanggan juga bisa mengatur sendiri pemakaiannya dan sebagainya ya, dia bisa melihat langgam pola pemakaiannya, dia bisa ngisi listriknya nanti lewat online dan sebagainya gitu ya, tanpa perlu manual di
meterannya. Gitu ya. Smart meter menjadi sesuatu yang sangat powerful, terutama terkait dengan PV rooftop juga ya. PV rooftop ini smart meter yang salah satu komponen pentingnya. Nah, yang terakhir adalah electric vehicle ya. Vehicle ini juga nanti kaitannya dengan energy storage ya, dengan baterai. Bagaimana nanti kendaraan-kendaraan ya yang berbasis BBM perlahan itu nanti akan digantikan oleh pembangkit yang berbasis listrik ya, baik dari mobil, motor, ya, sepeda dan sebagainya lah ya. Dan pemerintah juga saat ini program-programnya sudah ke arah sana ya, ke arah sana di mana diberikan diskon ya kalau kita mau beli mobil, beli motor, tapi masih dalam persyaratan untuk PKDN-nya ya, komponen dalam negeri. Nah, seperti itu teman-teman, kita lanjut lagi. Izin bertanya, Pak. Silakan. Siap, terima kasih banyak Pak Dani atas sampaiannya. Menarik sekali ya, memang saat ini banyak sekali kembangan ya teknologi khususnya ketenaga listrikan di mana pemerintah menggiatkan atau untuk menekan emisi gas karbon menggunakan energi terbarukan. Nah, tadi yang Bapak sampaikan menarik sih Pak. Contohnya kayak rooftop itu. Ini saya dengar sih Pak, mungkin Bapak punya referensi yang lebih ini, apa benar nanti pemerintah akan mengatur berupa permen gitu Pak? Misalkan kan sekarang ini kalau ada pelanggan PLN yang memasang rooftop di rumahnya itu, di rumahnya dipasang KWH Exim ya, ekspor import. Nah, ke depannya itu setiap ada KWH yang diproduksi oleh rooftop tidak bisa disalurkan ke PLN. Nah, itu menurut saya sih pribadi gimana ya, walaupun saya pegawai PLN gitu kan, tapi karena itu sebuah investasi kan gitu, karena saat ini kan investasi solar cell kan tidak murah ya. Barangkali kalau bisa menghemat pemakaian tenaga listriknya melalui pembayaran listrik kan ya sangat membantu lah untuk mencapai BEP-nya ya, break even point-nya dari investasi yang sudah dikeluarkan oleh pelanggan. Mungkin Pak Dani ada informasi kah terkait itu Pak? Yang rencana pemerintah mau mengeluarkan permen itu Pak? Oke, baik, terima kasih Lia. Jadi saya rasa itu sudah keniscayaan ya, apalagi secara roadmap NZE juga sudah ke arah sana ya, sudah ke arah sana. Cuman memang sekarang ini kan dilematis ya. Dilematisnya kenapa? Karena di satu sisi kan kita masih ada program 35.000 megawatt yang belum selesai ya, dan itu semua utang ya. Itu utang. Dan basisnya ada utang. Dan kita tahu sendiri pasca COVID gitu ya. Ini pertumbuhan ekonomi ya mungkin sudah meningkat ya, tapi tidak seperti dulu lagi gitu ya. Perbandingannya dengan kebutuhan listrik, karena sekarang efisiensi sudah tinggi ya. Jadi sudah sektor-sektor energi itu sudah tidak lagi jadi booming ya. Lebih banyak sektor-sektor komersial yang berbasis IT yang tidak membutuhkan energi yang terlalu besar. Jadi meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak sama lagi ya. Dulu kan kalau pertumbuhan ekonomi 5%, maka pertumbuhan listriknya biasanya 5 kali 1,5, misalnya 7,5%. Biasanya seperti itu, jadi 1,5 kalinya, karena masih didominasi oleh industri-industri yang berbasis energi ya. Sekarang kan semua berbasis IT gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita akan ada surplus energi ya dengan proyek 35.000 megawatt ini. Ya, sekarang juga di Jawa ini sudah surplus sebenarnya ya. Kita yang kebetulan saya juga ikut mengelola Jawa. Kalau tidak ada kendala energi primer ya, karena kenaikan harga batu bara, harga BBM, sebenarnya kita sudah sangat surplus. Cuman sekarang ini tertahan karena tadi ya kondisi global yang Rusia gitu ya, Ukraina, yang menyebabkan harga-harga BBM, batu bara itu masih cukup tinggi ya.
sehingga ketersediaan energi primer juga masih terbatas ya. Jadi kita itu sebenarnya over capacity ya kalau di Jawa, tapi tidak over energi ya. Nah, di sisi lain tadi ya disampaikan PV rooftop itu menjadi sesuatu yang sudah demikian berkembangnya ya teknologinya, dan sudah jauh lebih murah ya dibanding yang dulu-dulu ya. Dan ini kalau tidak dibatasin ya tadi akan menggerus pemakaian listrik produksi dari PLN. Nah, sisi lain PLN ini sebenarnya kan operator ya, pelaksana operasi untuk mendukung ya infrastruktur sebagai bagian infrastruktur lah ya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau misalnya dibiarkan saat ini ya, dibiarkan bebas ya seperti misalnya kebijakan yang dituntut oleh para asosiasi panas bumi itu ya 1:1 gitu ya, maka sudah hampir pasti nanti pemakaian listrik itu akan drop ya. Karena tadi ya sudah jauh lebih murah sekarang biaya investasinya PLTS rooftop, dan itu akan menjadi negatif load ya. Artinya apa? Artinya akan banyak pembangkit-pembangkit yang 35.000 ini yang nganggur. Artinya nanti itu kan semuanya ada semacam komitmen ya, kalau orang awam bisa nyebutnya take or pay lah gitu ya, yang sudah kita kontrak dengan IPP gitu ya. Kalaupun nggak kita pakai karena kita bayar ketersediaannya, availability-nya, ya kita tetap bayar meskipun tidak dioperasikan. Itu triliunan itu rugi-ruginya kalau kita hanya bayar PLTU nganggur gitu. Nah, inilah yang menjadi dilema di pemerintah. Karena apa? Karena kalau misalnya PLTU itu banyak nganggur, artinya PLN juga nggak akan sanggup membayar operasionalnya, ujung-ujungnya subsidinya naik gitu ya. Nah, di sisi lain kalau itu tidak dibatasin ya, maka tadi apa namanya, subsidi akan naik ya, PLN kolaps lah gitu ya. Dan sementara PLN ini kan sebagai pemegang infrastruktur ya ketenaga listrikan. Jadi kalau saya sih bilang ini hanya tinggal nunggu waktu ya, karena ini tidak akan mungkin bisa direm nih. Rooftop ini nggak akan bisa direm, karena meskipun misalnya seperti sekarang ya, sekarang ini kan kebijakannya bukan nggak bisa ya, bisa, tapi nggak boleh menjual ya. Jadi kalaupun ada kelebihan ya udah gitu. Nah, jadi kebijakan saat ini masih seperti itu permennya ya, meskipun itu ditentang ya, tapi itu pun sebenarnya sudah akan menjadi negatif load di PLN, tapi ya itu memang sudah akan berkembang ya, dan ya nanti tinggal menunggu waktu lah, waktu di mana rooftop ini akan semakin banyak dipasang ya. Jadi ini sebenarnya ini lebih ke dilema aja ya, dilema bagaimana pemerintah tidak mau jor-joran subsidi, tapi di satu sisi ya ini sesuatu yang tidak akan bisa dibendung. Jadi tinggal nunggu waktu lah. Ya, makanya ini sedang dicari solusinya. Itu memang ini dilematis ya. Semua orang menunggu juga lah. Saya juga sebagai pegawai PLN, kalau memang ada listrik yang murah ya kenapa kita pakai juga ya, kalau pakai ini ya, pakai rooftop misalnya. Atau kita juga meskipun pegawai PLN ya tetap bayar listrik kan di rumah, sama aja kan gitu. Itu kira-kira ya. Jadi ini masih inilah ya, masih apa namanya, masih menunggu kebijakan yang paling pas lah dari pemerintah ya. Meskipun sebenarnya kalau dari bocoran terakhir sih masih seperti itu ya, tidak dilarang tapi tidak bisa menjual gitu ya ke pemerintah, ke PLN. Oke. Siap. Terima kasih Pak Dhani Ya, informasinya. ya, Kopi. ya, makasih sama. Oke, kita coba lanjut lagi ya. Siap Pak. Ya. Kalau di utility sendiri seperti apa gitu ya disrupsinya ya. Jadi tentunya harga akan naik ya, karena memang saat ini pada dasarnya masih mahal ya, masih mahal
untuk energi terbarukan ini, ya. Kemudian ada apa namanya climate change, ya, ini juga jadi isu-isu global, ya. Kemudian bagaimana kebiasaan, ya, dari pelanggan juga berubah. Nah, ini pasti nanti akan ada aturan-aturan pemerintah yang juga ikut berubah, gitu ya. Dan nanti juga berkembangnya banyak teknologi baru lah, ya, di masyarakat, ya. Ya, seperti sekarang mungkin yang sedang dengar ke arah ini, ya, apa namanya, AI, ya, artificial intelligence, ChatGPT, gitu lah. Nah, itu kan sekarang arahnya ke situ, ya, bagaimana semuanya diarahkan menggunakan artificial intelligence, ya, di mana katanya artificial intelligence itu bisa menggantikan ribuan, ya, atau bahkan ratusan ribu lapangan kerja. Ya, itu juga menjadi satu tantangan juga, ya. Satu sisi untuk pelaku industri ini menjadi sesuatu yang menarik, ya, karena akan menurunkan cost, tapi di sisi lain pemerintah juga harus berpikir ulang, ya, karena ini akan menimbulkan efek negatif juga terkait dengan pengangguran, ya. Ini jadi inilah jadi tantangan sama lah, ya, untuk semuanya. Tapi itu sesuatu juga yang nggak akan bisa dibendung, ya, tinggal nanti cari titik tengahnya lah. Oke, kemudian itu, ya, jadi energi kalau di sisi utility efisiensi menjadi sesuatu yang penting, ya, di mana semuanya akan mengoptimalkan efisiensi. Kemudian pemakaian listrik tidak lagi sejalan dengan apa namanya perkembangan pertumbuhan ekonomi, tidak lagi sejalan dengan perkembangan listrik, ya, maupun GDP, ya. Dan juga artinya apa? Artinya utilities, ya, perusahaan-perusahaan listrik harus mengoperasikan, ya, maintain, memelihara dan memodernisasi sistem mereka, ya. Karena apa nanti? Karena, ya, kalau tidak, ya, akan tergerus dengan sendirinya, gitu, ya. Nah, jadi ini transformasi energi yang saat ini sedang berkembang, ya, yang sering dikenal dengan 4D, ya. Ada decarbonization, ya, terkait dengan isu lingkungan, ya, lebih bersih, mengurangi pemakaian CO2, ya. Kemudian deregulation, bagaimana aturan-aturan banyak sekali berubah, ya. Kemudian digitalization, ya, semuanya itu semua sudah diarahkan ke digital, ya, apapun sudah bisa diakses melalui smartphone, ya. Jadi sudah digital semua, ya. Dan decentralization tadi, ya, terkait dengan apa namanya distributed generation, ya, sudah tidak lagi tergantung kepada satu pusat pembangkit. Nah, ini merupakan 4D lah, ya, 4D yang nantinya akan merubah banyak hal, ya, jadi disrupsi di utilities, ya, atau di perusahaan-perusahaan listrik. Kita lanjut. Nah, ini big impact teknologis, ya. Jadi bagaimana apa namanya dengan adanya teknologi yang semakin canggih, ya. Pertama adalah efisiensi, ya. Efisiensi menjadi sesuatu yang sangat sangat penting, ya, sesuatu yang sangat krusial. Kemudian smart modular reactor, ya, dan distributed generation yang disampaikan. Kemudian microgrid, nah, nanti kita akan pelajari juga, ya, di beberapa kuliah berikutnya. Microgrid ini adalah salah satu bagian dari smart grid. Ya, nanti kita ada contoh-contohnya juga, ya. Kemudian terkait dengan energi storage juga, ya, tadi, ya, baterai, ya. Kemudian electric vehicle, kemudian smart meter, ya, meter energy service. Jadi sesuatu yang apa penting nantinya, ya.
depan itu seperti itu ya. Kemudian ada 5 future ya skenario. Jadi skenario masa depan ya, kayak tadi ya, terkait dengan efisiensi di sisi pembangkit, smart modular reaktor ini mungkin PLTN ya, skala kecil ya, nanti akan berkembang. Kemudian juga distributed generation ya, PV, PLTB itu ya, microgrid tadi ya, storage, electric vehicle ya, kendaraan listrik, smart meter ya. Ini akan mengubah ya, akan berubah dari teknologi sebelumnya ya, di mana di masa depan ya, di mana perusahaan-perusahaan skala besar ya, termasuk ini PLN nanti kan kehilangan kemampuannya untuk memegang peranan terhadap pelanggan. Kalau sekarang kan masih ya, kalau ada apa-apa listrik sangat tergantung dengan PLN ya. Tapi nanti begitu konsumen itu sudah bisa mandiri ya dengan power dengan PV rooftop dan dengan baterai yang semakin murah ya, maka kendalinya itu sudah tidak lagi di perusahaan itu ya. Kemudian tadi ya, sekali lagi sudah ke arah off grid ya, artinya jaringan-jaringan SUTT, SUTET itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang krusial ya, karena semuanya sudah distributed tadi ya. Nanti mungkin yang akan lebih ngetren adalah microgrid gitu ya. Kemudian juga mobile dan virtual ya, di mana electric vehicle ya, jadi umum dan menjadi mass energy storage, dan bisa juga menjadi energy storage ya, karena electric vehicle juga kan punya baterai ya. Nah, nanti baterai ini bisa dijadikan sebagai energy storage juga untuk sistem ya. Kemudian data rich ya, yang mungkin tahu sendiri ya, sekarang sudah eranya big data ya, apalagi dengan semakin berkembangnya AI ya, artificial intelligence, maka big data itu menjadi sesuatu yang krusial ya, untuk bisa dipakai ya untuk mempelajari perilaku masyarakat ya. Kayak juga dengan data-data EMS ya, Energy Management System ya, SCADA, nanti juga kita akan pelajari ya. Kemudian terkait dengan pembangkit yang industri ya, yang mereka akan membangun pembangkit sendiri ya, seperti sekarang sudah banyak tuh ya, pabrik-pabrik mempunyai rooftop yang skala besar ya, nanti tinggal dikombinasikan dengan baterainya ya, baterai energy storage, maka mereka sudah akan mandiri ya, tidak lagi tergantung ke grid. Ini jadi sesuatu yang masa depannya lah nanti ya, terkait kelistrikan masa depan ya. Nah, inilah yang berkembang tadi ya. Nah, pembangkit konvensional ya, thermal power ini akan semakin turun ya, akan digantikan oleh ya hydropower, menjadi sesuatu yang tetap tren ya, karena memang berbasis renewable, tapi kembali lagi kan hydropower ini sangat tergantung lokasi ya, ketersediaan alam. Wind power juga demikian ya. Kalau Indonesia nanti akan banyak ke solar PV ya, solar power ini, karena memang kita negara tropis ya. Nah, kemudian industri juga akan semakin mengefisienkan pemakaiannya. Konsumen juga di rumah tangga juga tidak lagi murni konsumen, tapi juga sudah ke arah prosumer tadi ya. Kemudian juga charging station akan tersebar di mana-mana ya, terutama nanti ke arah home charging ya,
charging ini menjadi sesuatu yang akan ngetren ke depannya ya. Selain SPKLU ya, tapi home charging ini kelihatannya ke depannya akan semakin tren ya. Karena tadi ya, karena cocok dengan perilaku biologis manusia ya. Jadi dia tinggal menggunakan kendaraan listriknya di siang hari atau pagi sampai sore sampai malamnya nanti pada saat dia istirahat dia akan charging ya dengan fast charging atau ultra fast charging ya, besoknya sudah digunakan lagi gitu ya. Jadi menjadi sangat powerful lah nanti ya. Jadi sudah punya self charging gitu ya. Termasuk juga microgrid ya. Microgrid ini juga menjadi kedepannya tadi ya kombinasi antara rooftop dengan baterai gitu ya. Dengan rumah atau komunal nanti bisa menjadi satu microgrid gitu ya. Nah, ini dalam lingkupnya terkait dengan nanti kita namakan smart grid ya. Nah, smart grid ini yang akan memodernkan ya sistem transmisi listrik ya, meskipun nanti tetap transmisi listrik menjadi sesuatu yang dibutuhkan tapi tidak lagi menjadi sesuatu yang vital ya, krusial, tapi lebih sifatnya mensupport saja gitu ya. Informasi di sisi kelistrikan juga nanti akan banyak perubahan. Sisi distribusi juga nanti, distribusi ini juga akan nanti sebagai sistem operator ya. Dulu kan distribusi itu hanya sebagai manajemen konsumen ya, nanti sudah akan menjadi sistem operator ya, dengan banyaknya maraknya PV tadi ya, rooftop ya. Ya, pemakaian konsumen nanti akan banyak di monitor lewat smart meter ini ya. Nah, artinya apa? Nanti akan sistem itu akan semakin dengan adanya smart grid tadi ini ya, ini akan semakin andal ya, semakin aman, semakin fleksibel dan bisa diatur skalanya. Kemudian intelligent management ya, dengan semakin berkembangnya AI tadi ya, artificial intelligence, dan juga pengukuran jauh lebih akurat ya dengan ada smart meter ya, dan juga bidirectional interaction ya. Jadi sudah pelanggan sudah bisa mengendalikan listriknya sendiri ya melalui meter to waste tadi ya, meter smart meter. Ini kira-kira ya perkembangannya. Di sini aman ya? Izin Ada bertanya, Pak. pertanyaan ya? Ya silakan. Mengenai smart grid tadi, Pak. Ya. Kita kan negara kepulauan ya, Pak. Tentunya terpisah-pisah. Sistem Sumatera, sistem Jawa. Kemarin pernah dengar sedikit informasi bahwa ada rencana untuk menghubungkan Sumatera dengan Jawa menggunakan HVDC ya, Pak. Itu bagaimana ya, Pak, sekarang, Pak? Ya. Baik, makasih ya, Mas Bintang ya. Iya, Pak. Itu hidup lagi sekarang ya. Dulu tuh sempat muncul, kemudian redup ya. Tetapi dengan kondisi saat ini, kedepannya nanti akan dihidupkan lagi ya melalui RUPTL ya. Tapi mungkin nanti setelah 2024 ya, karena 2024 ini kan tahun politik ya, masih belum ada yang berani ngambil keputusan karena ini kan suatu proyek raksasa ya. Tapi kalau dari prediksi kita di PLN ini akan menjadi sesuatu yang penting nantinya ya, karena tadi ya orang sudah ke arah efisiensi ya, dan sekarang kalau pembangkit PLTU ini efisiensinya kalau ada pembangkit di hulu tambang ya, mine mode, dan itu sumber energi paling banyak itu adanya di Sumatera ya, di Sumatera. Sementara di Jawa ini kecenderungannya sudah stagnan ya, dan tidak ada sumber-sumber energi terutama batu bara yang bisa dipakai. Jadi sini hanya sifatnya site aja ya. Makanya nanti HVDC itu depan itu nanti akan berkembang lagi ya kalau tidak ada perubahan politik, karena kemarin juga sebenarnya lebih ke politik sebenarnya ya. Tapi prediksi kita itu HVDC itu nanti akan hidup lagi lah ya. Saya rasa itu ya kalau terkait HVDC. Tapi kembali lagi ini banyak unsur politiknya ya. Makanya nanti semua orang masih membaca ya. Masih membaca bagaimana percaturan di 2024 ini. Ya, jadi sekarang ini orang masih nunggu lah.
RUPTL juga belum mengarah ke sana karena memang ini butuh komitmen yang besar ya. Kalau saya sih lebih berpikir nggak tahu ya, kalau pelajaran kita ya di PLN seperti kabel jembatan Gresik ya, itu kan sangat efektif ya. Toh sekarang ini tol udah di mana-mana ya, dan bottleneck orang dari Jawa bisa pulang ke Sumatera itu ya, orang yang asli di Sumatera gitu ya. Ini kan nanti diperkirakan kan mulai dari Bakauheni sampai ke Aceh itu sekitar tahun 2024 ini sudah bisa terhubung ya. Tapi bottleneck-nya apa sekarang adalah penghubung antara Sumatera dan Jawa ya, secara transportasi. Artinya masih tergantung kapal feri ya. Nah, itu kan juga menjadi bottleneck ya. Tapi kalau nanti misalnya memang kebijakan pemerintah itu ke arah sana ya, ada tol laut benar-benar tol fisik ya, itu sangat mungkin ya, itu bisa ditumpahkan banyak hal ya. Jadi kalau misalnya jadi ada tol Sumatera Jawa ya, secara transportasi ya, itu sangat mungkin sebenarnya kan bisa lewati banyak pulau. Itu bisa banyak ditumpangkan di situ, ada kabel laut, bisa telekomunikasi, icon, bisa kereta api, banyak lah ya, seperti jembatan di Inggris ke Perancis ya, tapi itu kan bawah tanah ya, tunnel ya, tapi sama ya, itu kalau orang sekarang dari Inggris ke Eropa daratan bisa lewat itu, tunnel itu ya, bisa naik kereta, bisa naik mobil, semua utility bisa lewat situ ya, ada listrik, ada gas, ada telekomunikasi ya, fiber optik ya. Itu kan jauh lebih sustain ya dibanding kalau hanya kabel HVDC ya yang lewat laut, dan itu tingkat risikonya juga tinggi ya, seperti di Jawa Bali ya, kalau tahu ya, Jawa Bali itu saat ini ada 4 sirkuit ya kabel laut. Itu sudah ditanam tahu berapa kabel laut di sana, sudah ada 12 ya, ada 12, 13 lah sekarang ya, tinggal bertahan 4 lah ya. Sisanya tadi ya kena garuk jangkar kapal dan sebagainya gitu ya. Itu kalau sudah putus ya udah jadi bangkai di bawah. Sama demikian juga kabel laut Jawa Madura, itu dulu kabel laut semua itu ya, dan itu sekarang semua jadi bangkai. Yang bertahan apa ya, kabel jembatan sekarang, itu yang memang lebih sustain ya, lebih gampang di maintain. Jadi kalau Sumatera Jawa pun kalau saya sih lebih akan lebih aman kalau dan lebih efektif kalau dibuat jembatannya dulu ya, jembatannya Jawa Sumatera. Nah, baru di situ ditumpangkan banyak utility itu kan jauh lebih powerful lah ya. Tapi itu kembali lagi kan kebijakan politik lah ya, ya politik. Itu kira-kira mungkin kalau bisa menjawab ya. Siapa? Kalau untuk yang Jawa Bali itu AC ya Pak? AC, Jawa Bali itu AC ya, 150 kafe ya. Meskipun sebenarnya ada juga ini ya, ada wacana juga dulu ya, ada namanya JBC ya, Jawa Bali Crossing. Itu kan sebenarnya tidak terlalu jauh ya, Selat Bali itu ya. Itu kita mau bikin tower tertinggi sedunia kali ya mungkin ya. Jadi itu dia lewat 500 kafe dari Ketapang ya, ini sampai ke Gilimanuk ya. Itu ada satu tower khusus gitu ya, lewat Maskapai. Tapi kembali lagi itu banyak juga masalahnya ya, terakhir itu mau dibuat kabel laut 500 kV, tapi juga masih dalam studi lah. Ya sebenarnya paling gampang ya sama seperti tadi, dibuat juga jembatan Jawa Bali ya, cuman kemarin itu kan kendalanya kan Bali nggak mau aksesnya terlalu gampang ya ke Bali, sehingga Bali masih menolak lah kalau dibikin jembatan kayak Suramadu gitulah ya, kayak jembatan itu antara Bali dan antara Ketapang dan Gilimanuk, padahal sebenarnya cukup dekat ya, Bali itu kan cukup dekat. Kalau itu ada ya jauh lebih bisa selesai, tapi ya saat ini masih kabel laut ya, 4 sirkuit ya. Yang menjadikan Sumatera Jawa itu dipilih HVDC gimana itu ya Pak? Oh iya, karena kan memang kalau secara teknologi yang paling ekonomis ya HVDC lah ya.
karena apa namanya, jumlah sirkuitnya juga jadi nggak banyak ya. Tapi kembali lagi kan sama aja, kalau kabel laut itu sangat banyak uncontrollable-nya ya, sangat banyak. Kalau sudah ditanam di laut ya tadi banyak sekali faktor-faktor yang di luar kendalinya, dan informasinya ya, membangun HVDC dengan membangun jembatan itu secara biayanya nanti akan jauh lebih murah ya kalau dia ditumpangkan lewat jembatan, dan jauh lebih powerful lah ya, karena multifungsi ya. Kalau udah kalau HVDC kan nggak bisa dipakai apa-apa lagi, tapi kalau udah jembatan gitu ya, itu kan apapun bisa lewat di situ ya, kereta api, mobil, tadi ya, peralatan-peralatan utility semua bisa ditumpangkan ya. Harusnya sih jauh lebih powerful kalau jembatan ya. Cuman ya kembali lagi nih kebijakan politik ya. Logikanya sih bikin tol Jawa dari Merak sampai Banyuwangi aja bisa, masa bikin jembatan Jawa Sumatera nggak bisa? Harusnya sih nggak ada masalah. Apalagi sudah ada tol dari Bakauheni sampai ke Banda nanti ya. Harusnya sih kalau hanya kabel jembatan sih harusnya nggak sulit lah ya. Itu kan jadi ini nanti ya, jadi trademark kita juga ya, jadi kebanggaan nasional lah. Tapi kembali lagi ini kan politik ya, kemauan politik pemerintah, karena banyak lah yang berkepentingan di sana ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ini mungkin kuliahnya nggak akan selesai sekali ya, karena ini banyak, tapi ini memang menarik ya, smart city ini, dan banyak implementasinya ya di kita semua ya. Nah, ini drivernya apa aja ya yang membuat smart itu semakin berkembang ya. Jadi bahwa bisnis saat ini tuh sangat ditantang lah ya untuk bisa menuju ke sustainability-nya ya, atau ke keberlangsungan ya, continuity-nya ya. Mana di situ ada tuntutan masyarakat ya, customer yang jauh lebih tinggi dan lebih kritis ya. Nah, di mana dibutuhkan teknologi yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Kemudian masih ada ketergantungan terhadap fosil fuel ya. Lebih 90% energi saat ini ya tergantung dari gas dan coal ya. Nah, sementara tadi ya apa namanya, jumlahnya semakin terbatas ya. Nah, kemudian increasing cost of supply ya. Jadi bagaimana harga makin meningkat ya, karena subsidi juga menjadi semakin besar ya. Kemudian tuntutan ya untuk menurunkan emisi karbon ya. Nah, apa ya, semacam Kyoto Protokol, atau ada yang beberapa komitmen sebelumnya apa sesudah itu gitu ya, di Paris dan sebagainya, itu yang salah satunya juga mengikat kita ya di beberapa pertemuan terakhir ya, di Glasgow, di Mesir gitu ya. Itu Indonesia termasuk yang diminta untuk menurunkan emisi karbonnya. Kemudian increasing pressure ya of energy security ya, bagaimana ya mungkin sudah terjadi di Eropa ya. Ini yang paling utama sebenarnya, ketahanan energi ya. Ketahanan energi ini jadi sesuatu yang penting saat ini, karena seluruh aspek masyarakat itu sangat tergantung dengan adanya kebutuhan energi ya. Sehingga smart grid ini menjadi kedepannya menjadi semakin penting ya, dan semakin banyak berkembang ya. Nah, ini kira-kira tadi seperti disampaikan, salah satunya terkait dengan Internet of Things ya, di mana big data ini ya menjadi suatu yang sangat krusial ya, dengan banyaknya perusahaan-perusahaan
digital yang berbasis perusahaan-perusahaan besar berbasis digital ya, di Gojek, ya, Grab dan sebagainya, itu semuanya itu sangat mengandalkan big data mereka ya. Kemudian sekarang juga data center ya di PLN ini juga banyak ya permintaan data center ya. Karena tadi ya memang data center ini menjadi suatu tren ke masa depan ya terkait dengan pengolahan big data ya, juga ke arah AI nantinya. Nah, di sisi otomotif juga seperti itu ya, disampaikan tadi bagaimana apa namanya Internet of Things ini sekarang otomotif ini sudah sangat canggih ya. Sekarang sudah dikembangkan apa namanya kendaraan tanpa pengemudi ya. Nah, jadi kita ada bahkan mobil rental juga seperti itu ya di luar negeri ya, sudah mulai tanpa ada drivernya ya, secara fisik semuanya sudah dikendalikan lewat internet. Juga traffic monitoring juga ya, sekarang semua di PTMC Polri dan sebagainya itu semuanya sudah mengandalkan Internet of Things tadi ya. Nah sekarang juga di sisi konsumen juga ya, telehealth ya, sudah tahu ya dari sejak COVID ya kita sudah banyak telemedicine ya, halodoc dan sebagainya, itu menjadi ngetren sekarang ya. Kita nggak perlu lagi ke dokter, cukup lewat video call gitu ya, atau lewat internet bisa melakukan konsultasi ya, masalah kesehatan dan sebagainya. Mungkin juga di rumah ya, semuanya bisa dikendalikan secara centralized melalui smart home ya, smart building. Maksud juga masalah security juga seperti itu ya, dengan canggihnya CCTV dan sebagainya ya, yang sudah apa namanya semakin inilah ya, semakin canggih ya, ada motion detection, voice detection ya, itu membuat peralatan digital security itu menjadi sangat canggih sekarang. Nah, kemudian juga terkait dengan smart energy, smart grid ya, misalnya nanti kaitannya dengan smart meter misalnya ya, dan juga dengan smart grid terkait dengan pengaturannya ya, SCADA ya, kalau pernah dengar ya, kita akan banyak juga pelajari masalah smart grid di sisi utility ya, sisi SCADA ya, MS. Dan digital power conversion juga ya, dengan mulai berkembangnya digital substation gitu ya. Dan energy management terkait dengan wind dan solar tadi ya, yang distributed generation. Nah, kemudian juga di sisi mobile phone ya, di sisi komunikasi juga sangat berkembang ya, smart grid ini ya, dengan adanya 5G dan sebagainya ya, untuk membuat komunikasi itu semakin mudah lah ya, tidak ada berjarak lagi lah ya, kita dengan keluar negeri kemanapun sering bikin Zoom gitu ya. Nah, itu tiap minggu itu ada weekly meeting ya. Kita lagi bangun control center, konsultannya ada dari Itali, ada dari Bangkok, dan ada dari Venezuela. Yaitu ada 3 zona waktu yang berbeda ya, antara Indonesia, Jakarta dengan Itali beda 5 jam gitu ya. Terus dengan Venezuela dengan US itu bedanya sekitar 10 sampai 11 jam gitu. Itu sangat ini ya, sangat tidak mungkin dulu ya, kita nggak berpikir bisa komunikasi secara rutin dengan negara-negara di luar sana ya, secara virtual ya. Sekarang semuanya sudah tidak asing lagi ya dengan adanya online meeting itu ya, dengan Zoom, dengan Teams dan sebagainya. Seperti kita sekarang inilah ya. Dulu nggak kebayang nih ya, kuliah-kuliah seperti ini ya. Kita bisa kuliah online gini ya, Nusantara ya. Bahkan mata kuliah ini mana ya yang ada satu yang dari Timor Leste, bukan ini ya? Kayaknya di mata kuliah saya satu lagi ya. Ini nggak ada yang dari Timor Leste ya? Kayaknya di ekonomi energi gitu ya. Ada.
Nggak ada, Pak. Saya punya ngajar satu mata kuliah ekonomi energi, salah satu mahasiswanya dari Timor Leste, gitu ya. Jadi sudah kelas internasional sebenarnya. Ya, oke. Nah, kemudian di sisi industri juga seperti itu ya, mana peralatan-peralatannya semua bisa dikendalikan dari jarak jauh ya, dengan adanya Internet of Things, connectivity-nya sudah unlimited lah ya, termasuk juga HMI-nya ya, Human Machine Interface ya, sudah sangat-sangat canggih. Nah, ini kira-kira kalau secara visualnya ya, jadi smart grid ini meliputi banyak aspek ya, mulai dari rumah ya, dari smart home, smart building, smart factory juga ya tadi ya. Jadi, sekarang pabrik-pabrik bisa dikendalikan dari jauh ya. Jadi di pabrik itu udah hampir sebagian ada yang nggak ada orangnya, semua sudah by mesin ya, by mesin dan dikendalikan juga jarak jauh ya. Nuklir power plant juga ya seperti itu ya tadi ya, apalagi sudah ada small modul ya, reaktor sudah bisa nanti nuklir secara skala kecil ya. Power plant juga seperti itu ya. Dengan adanya smart communication dengan control center ya. Ada perkembangan di AGC, ADS namanya, nanti kita bisa jelaskan ya. Thermal power plant juga bisa dikendalikan dari jarak jauh ya. Kemudian juga hydraulic power generation ya, masalah PLTA dan sebagainya juga semakin canggih, renewable energy ya, PV, wind power, kemudian juga dari sisi baterai energi storage ya dengan electric vehicle-nya ya, juga cities ya, smart city ya, smart office, itu sudah semakin banyak lah ya. Jadi itulah bagian-bagian dari smart grid ini ya. Izin Pak Dani. Silakan. Ya, izin bertanya Pak terkait dengan smart grid ini tadi, karena kalau dilihat secara global memang dari sisi pembangkitan yang di PLN Pak ya memang sudah sangat cukup untuk kebutuhan ke pelanggan, tapi smart grid yang di sini saya kira karena saya berada di unit ini Pak ya, artinya kan dari pembangkitan produksinya KWH ini Pak, dan KWH itu tadi seperti yang Pak Dani sampaikan, kita sistemnya TOP dan harus dibayar. Nah, tapi perputaran cash in ini yang ada di pelanggan, khususnya rumah tangga ini Pak yang kebanyakan, meter-meter kita itu kan nggak semuanya prabayar ini Pak, ada yang meter pasca. Jadi kadang cash in kita terhambat untuk nagih di pelanggan pasca. Apakah mungkin ini Pak ada solusi atau kedepannya mungkin PLN itu mengeluarkan meter yang bisa melakukan pemutusan, misalkan kayak Telkom pembayarannya kan sudah kalau misalkan lewat tanggal berapa nggak bayar itu otomatis putus. Nah, misalkan hal-hal seperti itu sih Pak. Ya, baik, makasih ya untuk komentarnya, pertanyaannya ya, Mas Reza ya. Siap, ya Pak. Ya tadi saya sampaikan tadi kan ada namanya smart meter ya, itu juga lagi dikembangkan. Nanti ada slide berikutnya lah ya nanti. Itu juga salah satu roadmap-nya dari PLN terkait smart grid, terkait smart meter ya. Seperti disampaikan tadi, kalau kita menyebutnya itu AMI ya, Advanced Meter Infrastructure kalau pernah dengar ya, AMI. Itu juga bagian dari ini dari PLN ya tadi Mas Reza ya. Iya Pak, betul Pak. Pernah dengar ada namanya transformasi PLN ya, pernah dengar ya? Iya Pak. Banyak aspek, ada yang lean, green, ada yang inovatif, sama yang customer fokus ya. Nah, itu bagian dari aspek terkait dengan inovatif dan customer fokus ya. Bagaimana dengan pengembangan smart meter tadi ya, smart meter itu ke depan itu nanti akan diarahkan semuanya ke arah meter to waste ya. Ini juga sudah sebenarnya sudah banyak pilot project-nya ya di beberapa tempat ya, baik di sisi distribusi, pelanggan rumah tangga, pelanggan apa namanya komersial bisnis maupun pelanggan industri ya. Nah, terutama kalau industri sih sudah dari dulu ya, sudah dengan adanya AMR ya. Iya, kalau industri gede kan memang sudah Pak ya. Kalau rumah ini tadi ya, dengan ke depan itu kita akan
implementasikan smart meter tadi melalui AMI tadi ya, meter to waste. Jadi semua secara bertahap itu akan diganti menjadi meter to waste ya. Jadi ditampilkan tadi itu sudah pasti prabayar ya. Dan sebenarnya pasca bayar juga nggak ada masalah karena kan nanti semuanya sudah dikendalikan secara centralized ya kan. Kalau sudah smart meter semuanya itu nanti akan terkoneksi ke internet ya, semua sudah bagian dari Internet of Things. Jadi sudah mirip-mirip AMR lah ya, sudah apa namanya automatic meter reading ya. Jadi nanti dari kalau misalnya nggak bayar ya langsung otomatis langsung terputus gitu ya, dan bisa diputuskan dari jarak jauh. Ini juga pelanggan misalnya tiba-tiba misalnya pakai prabayar gitu ya, dia udah lupa apa nggak belum isi token. Kalau sekarang kan kita harus beli di online, terus kita harus pencet-pencet masukin di meternya ya. Kalau sekarang nanti udah enggak, semuanya sudah diisi otomatis lewat online semua. Udah mirip Telkom lah ya, udah mirip Telkom. Dan juga itu nanti akan bagian dari internet ya. Jadi nanti karena dia sudah syaratnya adalah komunikasinya harus ada gitu ya, dan itu sudah nanti akan dipakai oleh Icon ya. Icon salah satu anak perusahaan PLN untuk mengembangkan Iconet-nya. Nah, nanti bagian juga dari situ ya. Jadi nanti kita nggak cuma jualan listrik ya. Kalau pernah dengar namanya Beyond KWH ya, itu salah satu bagiannya ya. Dengan smart meter ini nanti dikolaborasikan dengan program-program Beyond KWH tadi itu ya. Itu kan bagian dari transformasi PLN juga. Nah, itu salah satunya adalah menjual internet ya lewat FO tadi ya. Tapi nggak sekarang arahnya udah nggak semuanya FO ya, bisa pakai dengan internet yang yang WiFi ya, tapi WiFi-nya yang modelnya broadcast gitu ya, broadcast WiFi ya. Tapi ke arah situ nantinya ya. Itu sudah ada roadmap-nya kok, udah ada roadmap-nya. Kalau nggak salah 2024 itu sudah sudah diperkirakan mayoritas nanti sudah menggunakan smart meter ini gitu ya. Demikian ya. Jadi memang arahnya ke situ. Baik, Pak. Ya. Ada lagi rekan-rekan? Oke, kita mungkin tambah 15 menit lagi lah ya. Gak apa-apa, nanti kita lanjut lagi minggu berikutnya ya. Nah, ini kira-kira aspek-aspek dari smart grid ya. Nyangkut ke pembangkit ya, nyangkut ke yang baik itu yang konvensional ya maupun yang distributed, terkait juga dengan transportasi, terkait dengan office ya, smart office, smart building ya, rumah juga ya, smart home, juga industri-industri. Jadi smart ini sudah implementasinya bisa di mana-mana ya, sangat-sangat luas lah ya. Oke. Nah, bagaimana di dunia ya. Jadi sebagai sudah menjadi polusi ya, menjadi kebijakan tadi Amerika dengan adanya undang-undang energi independen dan security ya di tahun 2007. Kemudian ada lanjutannya lewat American Recovery and Reinvestment di 2009 ya, undang-undangnya Act-nya ya. Kemudian bagaimana investasinya sampai 11 billion ya US dollar ya dialokasikan oleh pemerintahnya untuk mengembangkan smart grid ini ya di Amerika ya, yang pendanaannya gabungan dari pemerintah dan swasta ya. Eropa Union juga ya di tahun 2020 sudah memprogramkan lah ya untuk meroll out ya, laksanakan smart meter ya, at least 80% of customer ya 2020. Jadi di luar sudah dijalankan dia smart meter tadi ya. Nah, implementasinya sangat positif ya. Khusus untuk UK ya, untuk
Inggris ya. Tapi kan ini di Eropa 2008 juga disetujui ya, ada undang-undangnya untuk roll out smart gas ya, ke arah smart meter itu ya, electricity meter untuk 53 juta pelanggan ya di 2020. Nah, Korea juga ya sudah mengembangkan smart grid test bed ya di Jeju Island ya dengan budget $26 juta ya. Nah, itu gabungan dari publik maupun dari swasta ya. Kita juga AMI kita itu ya Advanced Meter Infrastructure Meter to Waste itu juga salah satu kiblatnya adalah di Korea ini ya. Nah, Jepang juga ya sudah mengembangkan smart city ya. Contohnya di Yokohama atau Yokosuka ya, di Kyoto, di kita Kyushu ya, untuk pendekatan yang lebih holistik ya, lebih menyeluruh ya, di mana untuk pengembangan yang lebih sustain dan untuk kesehatan, untuk pengembangan ekonomi yang ada di sana ya. Nah, TEPCO ini ya salah satu utility di Jepang juga sudah menginstal smart meter ya tahun 2014 ya. Smart Tarah yang tadi itu ya. Mungkin juga di Singapura ya, Intelligent Energy System ya, sudah budgetnya 30 juta Singapura dolar ya, difunded oleh pemerintah dan Singapore Power. Singapore Power ini semacam PLN-nya Singapura ya. Kemudian di dunia ya secara ini benchmark-nya ya di Prancis EDF ya. EDF itu namanya mengembangkan ya sistem nuklir ya berbasis smart grid, kemudian untuk memegang atau mendapatkan kepercayaan masyarakat ya, jadi dapat nanti melalui tarif-tarif, pilihan-pilihan tarif dan value service ya. Kemudian UI juga ya, European Union juga ke arah pengurangan karbon ya, dekarbonisasi di 20% di 2020 ya. Ini program-program di Eropa ya. TEPCO tadi disampaikan di Jepang, impact dari Fukushima itu ya, PLTN ya, yang menyebabkan pertumbuhan energi sempat turun di sana ya, dan ada energy saving, kemudian mengembangkan smart meter juga ya di 2014 untuk merebut hati konsumennya gitu ya, melalui tarif juga ya. Inggris juga seperti itu ya, bagaimana kebijakan-kebijakan terkait dengan inovasi-inovasi ya di sisi smart meter ya, roll out ya 50 juta smart meter di 2020 dan bagaimana smart meter ini bisa membantu konsumen untuk mengendalikan pemakaian listriknya ya. Nah, di Malaysia juga sudah mulai dikembangkan ya masalah smart meter ini terkait dengan smart life ya. Tagline-nya itu adalah Malaysia Maju 2020 ya, untuk mengembangkan reliability ya. Jadi memang sudah di seluruh dunia lah ya sudah mengembangkan smart grid khususnya lewat smart meter ini ya. Nah, kalau smart grid di USA ya arahnya ke smart meter ya, di 2007 itu masih 7 juta, sampai di 2013 itu sudah 46 juta ya smart meternya ya. Jadi negara-negara bagiannya ya. Jadi memang smart meter ini seperti disampaikan tadi ya, kalau di kita itu namanya meter to waste ya atau AMI ya. Itu diperkirakan sudah ada roadmap-nya lah. Nanti kita coba cek lagi sejauh mana ya. Kalau nggak salah di 2024 itu ya milestone-nya ya. Berarti belum ada yang terpasang maksudnya Pak ya kalau di Indonesia?
Oh, sudah ada, pilot project udah ada, cuman memang belum masif ya, belum masif. Oh, enggak, Pak. Kita masih mencari teknologi benchmark-nya seperti apa ya, smart meter ini. Ya. Karena kan tujuannya supaya nanti tidak hanya satu merek ya. Jadi kita membuat satu benchmark standar PLN lah kalau di kita ya, di PLN itu nanti itu akan menjadi standar untuk pengembangan smart meter ya. Ya. Tapi sedang berproses terus ya. Nah, ini kira-kira kalau kita mau lihat arsiteknya ya. Nah, ini jadi kalau kita melihat di sisi utility-nya ya, fungsinya di sisi generation, di sisi distribution ya, di sisi demand respon ya, di konsumsi, di sisi komunikasi, dan di sisi cross cutting-nya seperti apa ya. Nah, ini sisi market-nya ya, sisi enterprise-nya, dari sisi operasionalnya seperti apa, ini buat bidang-bidangnya, ini stationnya, dan ini prosesnya ya, kira-kira seperti itu. Ini matriksnya lah ya, matriks smart grid ya. Jadi bagaimana di sini klasternya ya, klaster wholesale energi market ya, itu kaitannya antara pembangkitan dengan market ya. Sini nanti ada yang terkait dengan registrasi, settlement ya, energi market, manajemen, EMS, SCADA, dan sebagainya ya. Sini nanti kita banyak bahas juga ini masalah EMS, SCADA ini ya. Kemudian di sisi market juga terkait dengan enterprise-nya, masalah energi trading ya, masalah aset manajemen, ERP ya, SAP gitu ya, power scheduling, GIS ya, ada geographical information system ya, CIS ya, customer information system, ada customer portal ya. Ini bagian-bagian dari smart grid tadi ya. Kemudian sisi electric system, ini power system ya. Sisi secondary generation control ya, kalau pernah dengar namanya AGC, LFC ya. Ini ada EMS, ada WAMS. Jangan kita coba pelajari ya WAMS ini ya, Wide Area Monitoring System. Ada model Exchange Platform, SCADA ya, Supervisory Control and Data Acquisition, DMS ya, Distribution Management System, OMS ya, Operation Management System, dan DRMS ya, Distributed Resources ya, Management System, dan lain-lain. Banyak nih ya implementasi field-nya, cluster-clusternya. Di power plant juga seperti itu ya. Ada masalah relay ya, voltage regulation, power elektronik ya, di generic substation ya. Ini terkait dengan remote station ya, PDC ya, pressure data concentrator, ada PMU ya, phase measurement unit, ada sisi routernya, ada station control, HVDC tadi yang sampaikan, RTU ya, remote terminal unit, fax ya. Di flexible AC transmission system, B control, BCU kalau pernah dengar ya, BCU, grid meter, dan sebagainya. Ini bagian-bagian dari generic substation ya. Nah, ini ada field force ya, terkait dengan mobile device, distributed automation ya, juga terkait dengan RTU, router, dan sebagainya ya, dan IC ya. Ini bagian-bagiannya ini memang sangat-sangat detail ya, komprehensif ya. Masalah kabel juga ya, GIL ya, gas insulation levelnya, gas insulation line ya, high temperature wire, kabel, dan sebagainya. Ini di sisi pembangkit, di sisi transmisi, di sisi distribusinya ya. Nah, kemudian juga di sisi DER ya, distributed energy resources ya, dari energi storage yang ada DER-nya sendiri, ada meternya, dan sebagainya ya. Kemudian AMI tadi yang saya sampaikan ya, Advanced Meter Infrastructure ya, terkait dengan meter data konsentrator ya, ada referensi meternya seperti apa, dan sebagainya ya. Ada industrial automation ya, building management system ya, BMS,
ada customer energy management, ada distributed energy resources, ya dan sebagainya lah ya. Sisi radio komunikasi juga masalah radio. Banyak lah ya ini kalau smart grid arsitekturnya nih kira seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin kita cukupkan dulu lah ya kuliahnya supaya nanti kita lanjutkan lagi di berikutnya ya. Sejauh ini ada lagi mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Cukup ya. Ini Cukup, kita Pak Dani. ada 25 orang nih. Orang ya. Hadir semuanya, Pak. Hadir semua. Iya. Bukannya ini kan 25 orang sama dengan saya, jadi harusnya 26 sih harusnya. Ada satu yang nggak hadir nih, siapa ya? Tadi ada 27, Pak. Udah Oh, saya sempat. lihat. Oh, Ya, sempat. mungkin udah lift ya. Jadi hadir semua nih kalau gitu ya. Ya, tadi sempat hadir semua, Pak. Mungkin sekarang ada yang sudah lift. Oke, nggak apa-apa. Ini kan ada coba saya cek nanti lah. Ini kan bisa ada recordnya kok. Oke, ada lagi sebelum kita tutup teman-teman? Cukup mungkin, Pak Dani. Cukup ya. Ya udah. Iya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih ya rekan-rekan. Sementara ya, karena kita belum dapat waktu yang pas, sementara kita kuliah tetap seperti jadwal semula ya. Jadi mohon maklum lah ya. Ya, tadi berharap sih bisa jam 5, cuman karena semuanya penuh ya, ada banyak kuliah-kuliah lain, jadi mungkin sementara kita tetap di jam ini dulu. Ya, nanti kalau ada apa-apa lewat beri Agung lah ya komunikasi ya, kalau memang ada usulan-usulan ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih semuanya rekan-rekan untuk perhatiannya. Ini topiknya sangat menarik ya. Nanti kita akan banyak diskusi juga. Dan saya kasih beberapa tugas-tugas ya proyek supaya teman-teman bisa lebih proaktif lah ya dalam mempelajari ini. Karena di internet ini banyak sekali ya. Kalau kita ketik di Google gitu, oh, smart grid itu banyak sekali ya. Tinggal bagaimana nanti mengeksplornya lebih jauh. Oke, terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat malam, Om Swastiastu. Terima kasih, Pak Dani. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya teman-teman. Salam, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Bikin saya end meeting ya. Ya, Pak.